Bahkan pegawai terbaik sekalipun bisa kelelahan bekerja. Itu yang terjadi pada boneka dari Squid Game. Hari itu, frontman mengetahui kalau boneka itu tidak bekerja dengan baik. Jadi ini saatnya untuk memensiunkannya dan mempekerjakan yang baru. Boneka itu pun dapat kebebasan. Dan dia melarikan diri. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi jika bukan karena pasangan aneh ini. Yang ternyata adalah raja dan juga ratu. Mereka sangat menginginkan anak perempuan. Mereka langsung menyayanginya dan juga langsung mengadopsinya. Lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Menjadi anggota keluarga kerajaan lebih sulit. Banyak hal yang harus dikerjakan. Raja Jackson selalu saja sibuk. Hari ini, dia harus menarik pedang keluar dari batu. Seperti hari Senin pada biasanya. Iya, dia melakukannya setiap minggu. Tapi untuk menariknya, dia harus gunakan kepala. Kemasannya tidak berubah sejak berabad-abad yang lalu. Untung saja, semua ini akan segera berubah. Dan semua itu berkat Caroline si boneka. Batu tua ini tidak akan pernah bisa melawan Caroline. Begitu juga dengan pedangnya. Keluarga kerajaan selalu punya banyak makanan. Jika kehabisan dan pelayan sedang sibuk memberi makan mereka, pesanlah makanan antar. Pelayanan spesial ini memang dikhususkan untuk keluarga kerajaan. Yang harus dilakukan, mengikat pesanan pada anak panah, lalu tembak. Pemburu terdekat akan langsung mengirimkan makanannya untuk mereka. Memang tidak aman, tapi selalu berhasil. Kecuali yang melakukan pegawai magang. Terkadang mereka merusak pesanan. Jadi jangan lupa memberikan penilaian agar kepala polisi bisa membantu mereka berkembang. Jika kalian pikir kehidupan kerajaan membosankan, kalian belum pernah melihat mereka bersemangat. Semenjak mereka mengadopsi Caroline, keadaan jadi lebih menyenangkan. Keluarga kerajaan akan bermain Squid Game, tapi bukan dengan cara yang biasa. Hai, bantu aku menemukan 10 perbedaan dan tulis jawabannya di komentar di bawah. Terima kasih. Ratu Mia memang menginginkan anak perempuan sejak lama. Dia tidak sabar untuk mengajarinya banyak pelajaran hidup, seperti cara yang tepat menggunakan senyum sebagai senjata. Senyuman Ratu Mia bisa menghentikan argumen yang jaraknya jauh dari kastil. Dia sangat mahir melakukannya. Caroline harus belajar banyak. Senyumannya memang tidak memikat, tapi menyeramkan. Sebelum ada Caroline di sini, satu-satunya kegiatan di sini adalah pesta dansa. Dan tidak ada perubahan sampai Jim, sang pelayan ini memulai sebuah revolusi. Para tamu harus bersemangat. Boneka itu bisa membantunya. Dia memutar boneka itu dan membuatnya sangat kesal. Sekarang ada pertunjukan lampu keren. Tidak ada lagi dansa membosankan. Dan ini disco, sayang. Yang mulia raja memerlukan gelar baru. Sekarang dia adalah Raja Disco. Semua orang sangat senang kecuali Caroline. Gerakan dansa ini tidak membuatnya terkesan. Dia sangat kesal. Dan untuk menghindari sinar lasernya, semua harus sembunyi sampai dia tenang. Apa kalian lihat di mana mereka sembunyi? Caroline dalam kesulitan. Hei, di mana mereka? Bantu aku mencari mereka. Tulis jawabannya di komentar. Sangat sulit membuat hangat kastil besar. Raja dan ratu selalu kedinginan sepanjang musim dingin karena kastilnya memang sangat besar. Para pelayan tidak bisa bawakan kayu bakar dengan cepat. Tapi semua itu akan berubah berkat mata laser Caroline. Siapa yang butuh perapian? Sekarang kastil ini punya lantai yang hangat. Kalian tidak perlu mengenakan pakaian tebal lagi. Baiklah, kami tidak kedinginan. Tapi kami masih lapar. Caroline sudah punya rencana. Lantainya tidak hanya cukup panas untuk kaki, tapi juga untuk memasak telur. Ini menakjubkan. Ratu benar-benar peduli dengan penampilannya. Pendahulunya tidak begitu memusingkannya. Dan rakyat jelata membencinya. Jadi, agar rakyat menyayanginya, Mia akan mengajari Caroline caranya merawat diri. Tapi mencabut bulu kaki berbeda untuk robot.
Sekarang banyak kabel yang mencuat keluar. Jika ingin pelayan bekerja dengan benar, kau harus pastikan dia makan dengan cukup. Atau dia boleh ambil makananmu. Sir Jim sudah sangat besar dan bisa cari makanan sendiri. Asalkan tidak ada yang menghalanginya, seperti jebakan sinar laser. Ini tadinya tidak ada. Caroline hanya ketiduran. Itu bukanlah ketidaksengajaan. Itu kebiasaan dari pekerjaan lamanya. Hidup di dalam kastil yang besar itu lebih sulit dari yang dibayangkan oleh Caroline. No. Ada banyak sekali beragam detail di sini, sampai dia memulai malfungsi. Dan jika boneka ini kesal, matanya akan mulai menembak. Sir Jim mungkin bisa terkena masalah serius jika Raja dan Ratu tidak muncul. Oh, pelayan itu sangat konyol. Sekarang dia dalam masalah. Itu bukan salahnya, tapi jangan berdebat dengan Raja. Karena kata-kata Raja adalah hukum. Caroline tidak menyukai pelajarannya. Tapi ada beberapa yang menarik, seperti panahan. Raja Jackson mahir memanah, dan Caroline sangat ingin seperti Raja Jackson. Kelihatannya memang mudah, tapi ternyata tidak mudah sama sekali. Caroline masih harus banyak berlatih, tapi dia bisa menembak dengan sinar lasernya. Raja Jackson tidak bisa melakukannya. Sebaiknya jangan melakukan jagal di ruangan ini. Meskipun boneka ini sudah jadi tuan putri, kadang dia rindu rumah lamanya. Secara diam-diam dia menemui pelayan dan membuatnya bermain. Caroline benar-benar suka bermain dengan Jim. Tapi Jim tidak suka, dia hanya peduli pekerjaan. Caroline suka atau tidak, dia harus bantu pekerjaan rumah. Maksudnya kastilnya. Yang dia lakukan bagus. Caroline tidak hanya bermain dengan para pelayan, tapi bermain dengan orang tuanya. Dia langsung mengatur kontes permen untuk mereka. Tapi karena mereka adalah keluarga kerajaan, kontesnya harus sedikit berbeda. Sekarang mereka tidak hanya harus membuat bentuk, tapi juga menemukan jarum dalam tumpukan jerami. Itu kreatif, dan Ratu Mia mendapatkan jalan keluarnya. Akan lebih mudah menemukan jarum jika tidak ada jerami. Jadi, bakar saja jeraminya. Sekarang dia bisa mulai tantangannya. Meskipun Caroline adalah tuan putri, tapi dia masih saja merasa kikuk. Mia harus mengajarkan banyak hal, tapi Caroline juga harus mengajarkan banyak hal pada Mia. Seperti tidak perlu memedulikan banyak hal, hal-hal kecillah yang paling penting. Kau harus siap untuk kehilangan segalanya kapan saja. Karena kepemilikan materi bisa mengakibatkan konflik. Caroline memang tidak sempurna. Dia membuat Sir Jim kesal. Dia merindukan masa-masa keemasan dengan lantai dingin dan juga pesta dansa biasa. Saat Caroline tidak tinggal di sini, dia sangat kesal pada Caroline. Meskipun Caroline adalah robot, dia sangat suka bermain seperti yang lainnya. Orang tuanya sangat bahagia. Dia sangat mengagumkan. Dia memang sedikit aneh. Dia bakar apapun dengan mata lasernya. Tapi dia hanya seorang anak kecil. Meskipun Caroline adalah robot, dia masih bagian dari keluarga. Dia punya pesta ulang tahunnya sendiri. Korek apinya tidak ada, tapi dia bisa pakai mata lasernya untuk menyalakan lilin.
Oh, itu luar biasa. Raja dan Ratu sudah lama menginginkan anak perempuan, tapi mereka tidak bisa. Mereka sangat bahagia bisa mengadopsi Caroline. Tapi Sir Jim tidak bahagia. Meskipun takut pada Caroline, Jim harus mengakui beberapa hal jadi mudah sejak ada Caroline di tempat ini. Mata lasernya bisa lakukan apapun. Wow. Kecuali membuat raja dan ratu akur. Bahkan orang dewasa seperti anak-anak. Apa kau percaya pada sihir dan Sinterklas? Sir Jim sangat ingin bertemu Santo Nicholas tua. Tapi tidak seperti anak-anak, dia tidak bisa mengintip ke cerobong asap. Dia terjepit. Untungnya, dia selamat dan dalam keadaan hampir utuh. Tidak, dia tidak apa-apa. Kasih sayang bisa membuat keajaiban. Bahkan robot dingin tidak berperasaan bisa punya hati yang hangat berkat kekuatan kasih sayang. Dan sekarang mesin pembunuh ini adalah anak perempuan sungguhan yang manis. Itulah yang terjadi sebenarnya. Boneka dari Squid Game itu menjadi tuan putri sungguhan. Ini akhir yang bahagia. Tapi bagaimana dengan kerajaan tetangga? Dan di kerajaan itu, para anggota kerajaan bosan dan butuh bantuan. Tapi mereka tidak punya ahli waris. Jadi untuk sekarang, badut istana dijadikan penerus tahta. Itulah cerita bagaimana Kylie menjadi tuan putri. Dia merasa sangat kebingungan dan dia hanya tahu satu hal. Jadi jangan lupa sukai video ini dan berlangganan. Berat sekali mengatur sebuah negara. Mungkin kelihatannya menjadi seorang putri akan membuatmu bahagia. Tapi ada tanggung jawab besar saat mengenakan mahkota ini. Para warga mempunyai banyak masalah. Contohnya rakyat ini, yang hasil panennya diserang oleh burung-burung. Kylie punya sebuah rencana. Dia menenangkan rakyat itu dengan mengatakan untuk menarik napas, lalu menghembuskannya. Jika kau sudah merasa tenang, kau bisa berpikir ke depan dan menemukan solusinya. Untuk menyelamatkan tanamanmu, kau harus menakuti burung-burung dengan orang-orangan sawah. Memikirkan politik tidak akan membuatmu kenyang. Kylie harus segera makan. Dan sekarang, dia mampu untuk memakan roti. Tapi memakannya tanpa dipotong itu tidak sopan. Legenda mengatakan ada pedang ajaib yang hanya bisa ditarik keluar oleh pewaris tahta yang sebenarnya. Pedang itu sudah berabad-abad menunggu pemiliknya. Sudah banyak orang yang mencoba menarik pedangnya, tapi mereka gagal. Siapa yang tahu kalau bukan kesatria, melainkan badut istana yang menariknya. Para rakyat bahagia bertemu dengan orang yang terpilih. Dan Kylie sangat bahagia karena akhirnya dia bisa makan potongan roti lezat. Tapi pedang itu tidak bebas lama. Kylie tidak tahu soal legenda itu, dan dia mengembalikan pedangnya. Memangnya kenapa kalau hanya memerintah tahta sementara? Dia layak dicatat di dalam sejarah. Kylie memanggil penulis untuk menulis legenda tentang dirinya. Dia mendeskripsikan perjalanan berat Kylie selama kekuasaan yang berbahaya melalui eselon sosial komunitas badut istana. Dimulai dari masa kecilnya. Tapi penulis itu sangat kebingungan. Selagi Kylie sedang bersiap-siap, ceritanya itu menjadi kacau. Penulis mengira kalau Tuan Putri lebih mirip ogre ataupun troll. Tapi bagian paling menyedihkan adalah dia sendirian. Dia ingin disayangi, bukannya sendirian. Jika ada ogre yang bisa memberikan itu, dia lebih baik dari pangeran manapun. Roti yang lezat, itu cinta dalam kehidupan Kylie. Saat menjadi badut istana, dia hanya dapat remahan. Tapi sekarang, dia bisa makan roti sebanyak yang dia mau. Bahkan dia bisa tambahkan salami. Tapi pertama, dia harus mengirisnya dulu. Kylie memikirkan nama makanan, irisan salami, dan roti. Orang-orang suatu hari akan menyebut makanan ini roti lapis.
Untuk membuatnya, iris bahannya. Kylie tahu benda itu harus digunakan untuk apa. Pedang kuno di dalam batu itu tidak tahu kalau pencapaian terbesarnya adalah mengiris roti dan juga salami. Tapi pedang itu percaya pada Kylie dan hanya berhasil digunakannya. Menjadi putri memang harus bekerja keras. Kylie mulai menyadari kenapa raja memerlukan ratunya. Ada banyak hal yang harus dikerjakan secara bersamaan. Jadi, dia berpikir kalau dia juga memerlukan pangerannya. Dia bisa mengerjakan dokumennya. Tapi tidak bisa bekerja dengan baik jika dia telanjang. Dongeng tidak pernah menyebutkan kalau kau harus pakaikan pakaian pada pangeran katak sebelum menciumnya. Jadi begitu kutukan hilang, pangeran akan merasa nyaman. Katak menjadi pangeran tampan. Jika kau tidak keberatan dengan efek sampingnya, seperti kesukaan pada lalat, tidak semua orang bisa tahan pada hal itu. Fabel dari sang penulis awalnya terdengar membosankan. Sesulit itukah menceritakan bagaimana dia mencari Tuan Putri? Lihat, dia tertidur. Dan semua tahu, jangan membangunkan putri yang sedang tidur, atau kau akan terkena masalah besar. Sepertinya penulis ini mulai bekerja di saat yang sama dengan Kylie menjadi putri. Minuman mengotori tuniknya, jadi dia ke kamar mandi, di mana dia menemukan sesuatu yang menarik. Ini rambut sang putri, dan ini tidak berujung. Dia baru menyadari kalau rambut Kylie sudah mengingatkannya pada seorang putri yang pernah ditemuinya. Dia juga punya rambut yang sangat panjang, dan namanya adalah Rapunzel. Tapi Rapunzel tidak pernah menyiramkan minuman padanya. Kalian suka video kami? Maka beri komentar, sukai videonya, dan tonton semua video kami lainnya. Sampai jumpa lagi di Trum Trum Trik.